benda sekecil ini? Kok bisa ya tenggelam? Tapi kapal sebesar ini kok bisa tidak tenggelam? Ayo kita cari jawabannya pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas online IPA. Jadikan IPA lebih asik dan menarik bersama Ibu Mursiati, Ibu Endang Winarni, dan Ibu Tri Utami. Tujuan pembelajaran materi ini adalah 1. Dapat menyebutkan hukum Archimedes. 2. Membedakan benda tenggelam, melayang, dan mengapung. 3. Mempelajari cara menghitung gaya apung. Keempat, mempelajari penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Gaya ke atas sama dengan gaya apung. Gaya apung berlawanan arah dengan berat bendanya. Semakin besar gaya apungnya, maka posisi benda dalam air semakin ke atas. Ada 3 kemungkinan posisi benda jika berada dalam zat cair. Yang pertama, tenggelam, melayang, dan terapung. Mari kita saksikan percobaan berikut ini. Yang pertama, benda tenggelam. Telur kita masukkan dalam air akan tenggelam. Karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Gaya berat telur lebih besar dari gaya apungnya. Yang kedua, ada benda melayang. Air kita tambahkan garam, lalu telur kita masukkan. Mungkin nggak ya melayang? Wow, melayang! Penambahan garam membuat massa jenis air meningkat, massa jenis air dan telur seimbang. Gaya berat telur dan gaya apung telur juga seimbang, sehingga telur melayang. Kemungkinan ketiga, benda terapung. Masih menggunakan telur, berarti air kita tambahkan lagi dengan garam lebih banyak. Hasil telurnya akan terapung enggak ya? Kita coba lihat hasilnya. Wow, ternyata terapung. Semakin banyak penambahan garam membuat massa jenis air semakin besar. Gaya apung telur juga semakin besar, sehingga telur akan terapung. Dari percobaan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa syarat benda tenggelam, rho benda atau massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Massa jenis disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf rho. Syarat yang kedua, gaya benda lebih besar dari gaya apungnya. Syarat untuk benda melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Gaya benda sama dengan gaya apungnya. Untuk benda terapung, syaratnya massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Gaya benda lebih kecil dari gaya zat cair. Ayo, siapa yang suka berenang? Siapa yang kalau liburan lebih suka ke laut? Apa yang kamu rasakan ketika tubuh kamu berada di air? Apakah lebih berat ataukah lebih ringan? Pada dasarnya, setiap benda yang berada dalam air beratnya akan berkurang. Sehingga kalau kita berenang, pasti tubuh kita akan sedikit
layang. Untuk membuktikan teori tadi, mari kita buktikan percobaan berikut. Alat yang dibutuhkan neraca pegas, kemudian beban atau benda, wadah yang berisi air. Kita lanjut dengan cara kerjanya. Gantungkan beban pada neraca pegas, lalu amati skala yang ada pada neraca pegas. Ternyata terlihat 0,8 Newton. Selanjutnya, kita masukkan benda ke dalam air, kemudian diamati lagi skala yang ada pada neraca pegas. Berapa angka yang tertera di situ? Ternyata angkanya 0,5 Newton. Jadi, berat benda di udara lebih besar daripada berat benda di dalam air. Untuk menghitung gaya apung atau gaya ke atas, kita bisa melihat dari selisih berat benda di udara dan berat benda di dalam air. Secara matematis bisa ditulis FA sama dengan WU dikurang WA, di mana FA adalah gaya apung atau gaya ke atas dengan satuannya Newton, WU adalah berat benda di udara dengan satuan Newton, dan WA adalah berat benda dalam air dengan satuannya Newton. Yuk kita menghitung gaya apung atau gaya ke atas dari hasil percobaan yang kita lakukan tadi. Berat benda di udara didapat 0,8 Newton pada neraca pegas. Berat benda di dalam air setelah dilakukan percobaan didapat hasil 0,5 Newton. Sehingga gaya ke atas atau FA sama dengan 0,8 dikurang 0,5. Dihasilkan FA sama dengan 0,3 Newton. Rumus menghitung gaya apung atau gaya ke atas selain FA sama dengan WU dikurang WA, bisa juga menggunakan rumus FA sama dengan Rho kali G kali V, di mana FA sama dengan gaya apung atau gaya ke atas dengan satuannya Newton, Rho sama dengan massa jenis zat cair dengan satuannya kilogram per meter kubik. G adalah gaya gravitasi dengan satuannya meter per sekon kuadrat. V adalah volume benda yang tercelup atau volume zat cair yang dipindahkan dengan satuannya meter kubik. Selanjutnya, contoh alat yang memanfaatkan hukum Archimedes adalah contoh pertama adalah kapal laut. Kapal laut bagian bawah sengaja dibuat kosong sehingga diisi udara. Begitu juga dengan perahu. Di sini sifat udara lebih ringan daripada air, sehingga massa jenis perahu atau kapal laut menjadi lebih kecil daripada air. Hal ini yang menyebabkan kapal laut atau perahu dapat terapung. Alat berikutnya adalah rakit. Pernah tidak kalian melihat alat seperti ini? Rakit dibuat dari bambu, di mana bagian dalam bambu berongga. Rongga diisi oleh udara sehingga bambu bisa mengapung. Contoh selanjutnya adalah jembatan ponton. Jembatan ponton disusun oleh drum-drum kosong yang dirakit satu sama lainnya. Ingat bahwa sifat udara lebih ringan daripada air, sehingga
jembatan ponton bisa terapung. Contoh selanjutnya yang masih menggunakan prinsip dari hukum Archimedes adalah kapal selam, di mana kapal selam dia bisa tenggelam di dasar laut, kemudian dia bisa melayang, bisa juga terapung. Nah, di dalam kapal selam terdapat tangki dan pompa udara. Jika kapal ingin tenggelam, maka tangki air akan diisi penuh, sehingga massa jenis kapal akan lebih besar dari massa jenis air. Jika ingin melayang, maka pompa udara akan membuang sebagian air, sehingga massa jenis kapal akan sama dengan massa jenis air. Jika kapal ingin mengapung, maka pompa udara akan membuang seluruh air agar massa jenis kapal lebih kecil dari massa jenis air. Baiklah, alat selanjutnya adalah balon udara. Prinsip kerjanya sama dengan yang ada pada hukum Archimedes. Bagaimana cara agar balon udara bisa terbang sampai tinggi? Ini mirip seperti konsep terapung. Di sini, massa jenis balon udara lebih ringan dari massa jenis udara di sekitarnya. Nah, untuk membuat balon udara yang massa jenisnya lebih kecil, biasanya dilakukan pembakaran, sehingga udara dalam balon menjadi lebih ringan atau bisa juga diisi dengan gas helium. Baik anak-anak, selesai sudah materi untuk hari ini. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya.